Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang menyembuhkan kami. Tidak pernah berubah Allah yang kami sembah. Sampai hari ini Engkau mengadakan mujizat bagi kami. Sampai hari ini Engkau buat sesuatu yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah timbul dalam hati kami, tidak pernah ada dalam hati dan pikiran kami. Itulah yang Allah sediakan bagi orang-orang yang mengasihi. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kami ada di rumah kami masing-masing. Kami datang kepadamu karena kami tahu kekuatan kami berasal dari Tuhan. Kami ada di bulan yang baru, di hari pertama kami injakkan kaki kami, dan kami perkatakan di dalam nama Yesus, sepanjang Februari ini, bulan ini akan menjadi bulan penuh berkat. Bulan ini akan menjadi bulan penuh lawatan kuasa Tuhan. Bulan ini akan menjadi bulan di mana kami hidup memuliakan nama Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan kami perkatakan, apapun yang menjadi keperluan kami, Engkau Allah yang menyediakan, sebab Engkaulah Jehovah Jireh. Sepanjang bulan ini kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi. Satu hal yang kami tahu, Yesus Tuhan Allah kami berjalan di depan kami, meratakan gunung-gunung, mematahkan palang-palang besi, membukakan pintu-pintu, dan kami berjalan dalam kemuliaan demi kemuliaan Tuhan, lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini ya Allah, kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga pagi hari ini bukan hanya sekedar pagi di mana kami beribadah secara online, dalam ibadah doa pagi secara online, tapi pagi hari ini adalah pagi berkat, pagi mujizat, pagi sukacita, pagi di mana kami mengalami perjumpaan dengan Yesus melalui firman. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Bapa, sehingga kami dikuatkan. Apapun yang hari-hari ini kami hadapi, kami tahu kami tidak pernah berjalan sendiri. Ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Sekalipun kita ada di rumah kita masing-masing, kita memakai platform-platform yang ada di sosial media kita. Kita rindu mengalami kuasa Tuhan. Kita rindu karena jelas Tuhan Yesus sendiri katakan, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, maka baginya akan dipuaskan. Sehingga akhirnya kita, sekalipun kita ada di rumah kita masing-masing, tapi hidup kita dipuaskan. Kenapa? Karena Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Roh Kudus memampukan kita menghadapi setiap badai. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita dalam bahasan selanjutnya, kita masih dalam kitab Kejadian, dan kita masuk dalam pembahasan Kejadian pasal yang ke-6 ayat 1. Berarti kita sudah melewati pasal yang kelima terakhir kemarin. Bagaimana di pasal yang kelima kita belajar dua hal. Yang pertama kita belajar bahwa hidup dalam kesementaraan, tapi dalam kesementaraan ini Tuhan percayakan kita untuk mengalami berkat-berkat Tuhan. Berarti dalam kesementaraan ini kita harus hidup menjadi berkat. Selama kita hidup, jadilah berpanjangan tangan Tuhan. Selama kita hidup, jadilah berkat. Selama kita hidup, mari memuliakan nama Tuhan. Ya kan, yang kedua adalah kitab Kejadian pasal yang kelima, kita belajar bahwa di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah memikul salib mengiring Yesus, selalu ada penghiburan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya selalu dihiburkan oleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus sudah dicurahkan bagi setiap kita, dan Roh Kudus itu Alkitab katakan penghibur. Itu akan menghibur kita. Tujuannya apa? Kemarin kita udah belajar bahwa penghiburan yang kita terima untuk kita mengalami kekuatan, karena kita menerima penghiburan. Tujuannya agar ketika kita dihiburkan dan kita dikuatkan, kita bisa menghiburkan orang lain, menguatkan orang lain yang juga mengalami masalah dan pergumulan yang ada dalam hidup mereka. Jadi keberadaan kita, masalah kita, pergumulan kita
Ada Roh Kudus yang menghiburkan, memberikan kita kekuatan. Tapi masalah orang lain, ada pergumulan orang lain, kita ada untuk menguatkan mereka, kita ada untuk menjadi berkat buat mereka. Karena itu selagi masih ada kesempatan, jadilah berkat. Do something, buat sesuatu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Yes. Nah, hari ini kita masuk dalam Kejadian pasalnya yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kejadian pasal 6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Ayat 3, Tuhan berfirman, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Lihat, tidak selamanya kita hidup. Ada waktunya roh kembali kepada Bapa, tubuh kembali kepada tanah. Jadi selama kita diberikan kesempatan, selama kita diberikan hidup, ayo gunakan kesempatan ini untuk lakukan sesuatu yang mempermuliakan nama Tuhan. Jangan justru di kesementaraan hidup ini kita jadi kutuk buat orang lain, kita nyusahin hidup orang lain, saudara. Iya kan? Justru di dalam kesempatan yang sementara ini, dalam bahasa Rasul Paulus mengatakan, selama saya diam dalam kemah, dalam tubuh saya, maka saya harus hidup memuliakan nama Tuhan. Saya harus hidup lakukan sesuatu, karena hidup saya bukan milik saya lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam hidup saya, Kristus yang tinggal dalam hidup saya. Berarti saya harus mengerjakan apa yang Kristus mau. Pada waktu itu, ayat yang keempat, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak alam menghampiri anak manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan. Berarti Tuhan pernah menyesal, telah membuat sesuatu. Kenapa? Karena yang dilihat adalah kejahatan. Karena yang dilihat adalah apa? Kejahatan. Kapan Tuhan menyesal? Ketika kita tidak lagi hidup menjadi berkat. Kapan Tuhan menyesal? Ketika kita hidup menjadi kutuk buat orang lain, ketika kita hidup nyusahin orang lain. Karena Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang tidak baik. Tuhan memanggil kita untuk melakukan apa yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai Tuhan melihat hidup kita dan menyesal. Sama-sama taruh tangan kanan kata kita di dada. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh buat Tuhan menyesal melihat hidup saya. Amin. Biarlah Tuhan melihat hidup kita dan berkata, aku bangga punya anak seperti kamu. Haleluya. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tapi perhatikan di ayat yang ke-8. Di ayat yang ke-8 Alkitab jelas katakan seperti ini, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Siapa Nuh? Kemarin kita udah belajar, keturunan dari orang yang bergaul dengan Tuhan. Siapa Nuh? Keturunan dari orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita tinggal di dunia yang semakin hari semakin jahat. Alkitab bilang dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi anak-anak Tuhan, orang-orang benar yang sudah diselamatkan, dititipkan sementara di dunia. Karena itu pastikan, tahulah, sadarilah siapa status saudara.
Jangan justru karena kelamaan kita tinggal di muka bumi ini, lalu kita jadi sama, kita jadi serupa dengan orang-orang dunia, dengan kelakuan-kelakuan kita yang liar, dengan rancangan-rancangan kita yang jahat, dengan hati yang susah mengampuni. Ingat, engkau adalah warga kerajaan sorga, hidupmu sudah dibeli. Betul, dunia semakin hari semakin lenyap dengan kejahatan. Dan zaman itu zaman yang pernah Tuhan buat pada saat itu, di zaman Nuh. Orang gak menyadari kejahatan, tapi kecenderungan hatinya adalah melakukan apa yang jahat. Dan ini yang tercatat dalam kebenaran firman Tuhan. Di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Orang lagi tidak lagi mempedulikan agama, anak-anak tidak lagi menghargai orang tua. Takut akan Tuhan sudah tidak ada lagi di hari-hari ini. Tetapi kita ada di tengah-tengah dunia ini. Itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus bilang, engkau seperti domba di tengah-tengah kawanan serigala. Aku taruh di sana. Supaya apa? Supaya kita menerangi, kita tinggal dalam terang dan menerangi kegelapan. Berarti ada visinya Tuhan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Sama ketika Nuh dipercayakan ada di tengah-tengah dunia ini. Dia adalah keturunan orang-orang yang bergaul dengan Tuhan. Henok intim dengan Tuhan. Maka Alkitab mencatat Nuh mendapat kasih karunia. Nah, bicara tentang kasih karunia adalah haknya Tuhan. Sesuatu yang sebenarnya tidak layak kita terima, itu diberikan kepada kita. Sesuatu yang sebenarnya kita nggak bisa terima, bukan dengan perbuatan baik kita. Makanya Alkitab katakan, bukan dengan amal ibadah kita, bukan dengan kegiatan-kegiatan rutinitas agamawi kita, maka kita diselamatkan. No, kita diselamatkan oleh karena anugerah, oleh karena kasih karunia. Makanya Tuhan Yesus jelas katakan, bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Amin. Yesus yang memilih saudara dan saya oleh kasih karunia-Nya, sehingga akhirnya saudara dikasih dalam Tuhan. Kasih karunia yang pada saat itu diberikan kepada Nuh, sekarang dipercayakan. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, itu diberikan kepada dunia. Tapi benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan, tidak semua orang mau datang kepadanya mengambil kasih karunia itu. Akhirnya untuk sebagian orang, cinta Tuhan itu bertepuk sebelah tangan. Tuhan dari surganya mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan kita, untuk memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Tapi kita lebih memilih jalan dan tinggal dalam kegelapan. Nuh mendapat kasih karunia. Nah, ini akan saya mau bagikan buat setiap kita. Bagaimana melalui karya salib Yesus, saudara dan saya menerima tahta kasih karunia. Kita menerima anugerah Tuhan. Roma 3 ayat 23 dan 24. Roma pasal 3 ayat 23 dan 24 bilang apa? Karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Yang selama dia masih namanya orang, dia buat dosa. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jelas, karena dosa akan membuat kita jauh dari Tuhan, dan kita tidak lagi mengalami kemuliaan Tuhan. Tapi di ayat 24 Alkitab bilang begini, dan oleh kasih karunia, bukan karena perbuatan baik, bukan karena amal ibadah kita, karena segala kesalahan kita seperti kain kotor, saya bilang. Segala perbuatan-perbuatan agama kita seperti tidak ada yang bisa menyelamatkan. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Tuhan, dan kasih karunia itulah, haleluya. Karena kasih karunia kamu telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena apa? Penebusan dalam Kristus Yesus. Dulu Nuh saja yang mendapat kasih karunia, tapi hari ini berlaku buat setiap orang yang mau menerima Yesus.
Kalau hari ini engkau ada yang mendengarkan ibadah doa pagi ini, tapi engkau masih jauh dari Tuhan, saya berdoa, biar Roh Kudus jamah hatimu. Biar Roh Kudus jamah hatimu, sehingga engkau menerima kasih karunia Tuhan, engkau menggapai kasih karunia Tuhan. Saya berdoa, biar umat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya layani dalam ibadah doa pagi setiap hari, tetap hidup dalam kasih karunia Tuhan. Bukan dengan kebanggaan kita melakukan ini, melakukan itu. No, Alkitab jelas katakan, kesanggupanku adalah pekerjaan Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia, saudara dan saya dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Haleluya. Bahkan di Efesus 2 ayat 8 dan ayat 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kepercayaan kita kepada Kristus murni itulah yang menyelamatkan kita. Kasih karunia itu harus disambut dengan iman kepada Kristus. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi bersyukur karena kasih karunia-Nya melalui kematian Kristus. Itu menjangkau setiap orang. Tapi bagian kita adalah beriman. Kita percaya. Kita menerimanya dalam hidup kita untuk masuk dalam hati kita. Sehingga akhirnya kita juga mengalami kasih-kasih karunia Tuhan, diselamatkan. Sama seperti apa yang Tuhan buat dalam kehidupan Nuh dan anak-anak. Dan itu merupakan gambaran agar setiap kita tidak dihukum sama seperti orang-orang dunia yang tidak mengenal Kristus, yang jauh dari kebenaran, tinggal dalam kegelapan. Makanya Ibrani mengatakan seperti ini dalam Ibrani pasal 12 ayat 15, saudara. Ibrani pasal 12 ayat 15 bilang begini, jagalah. Sama-sama bilang sama saya harus jaga. Sama-sama bilang sama saya harus jaga. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari mana? Kasih karunia. Kenapa? Kenapa sampai ada Alkitab jelas katakan, jagalah supaya jangan seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia. Kenapa? Perhatikan selanjutnya. Agar jangan tumbuh akar yang pahit. Oh, jadi ternyata akar pahit disebabkan karena orang telah menjauhkan diri dari kasih karunia. Sehingga akhirnya orang sulit mengampuni sesamanya. Tidak melihat gambaran bahwa Kristus mengampuni saudara dan saya bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena Kristus mengasihi kita. Makanya Dia mengampuni kita. Tiba-tiba kita gak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita gak bisa mengampuni suami kita. Kita gak bisa mengampuni istri kita. Kita gak bisa mengampuni mertua, menantu kita. Kita sulit mengampuni adik kita. Kita sulit mengampuni kakak kita. Itu yang Alkitab bilang, kau sedang hidup jauh dari kasih karunia. Alkitab sudah mencatat dalam Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Dampaknya apa? Menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Lihat hari-hari ini, ada orang-orang banyak yang kepahitan sudah dikasih dalam Tuhan. Akhirnya apa? Membuat orang lain juga memiliki hati yang pahit. Karena spirit itu, roh itu, roh kekecewaan, roh sakit hati, roh kepahitan, roh kedendaman, roh kebencian, itu diimpartasikan buat orang-orang lain. Karena apa? Karena itu cenderung melukai orang yang terluka akan cenderung melukai orang lain. Dan ini yang berbahaya di hari-hari terakhir ini, saudara. Wow, jangan pernah menjauhkan diri dari kasih karunia.
Tinggallah dalam kasih karunia Tuhan. Sadari bahwa aku adalah orang yang bersyukur karena aku menerima kasih karunia Tuhan. Jangan menjauhkan dirimu dari kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena nanti hatimu akan penuh dengan kepahitan, penuh dengan luka, penuh dengan kekecewaan, dendaman, iri hati. Karena apa? Jauh dari kasih karunia. Ketika kita menyadari hidup saya cuma karena kasih karunia, maka saya belajar menghargai hidup orang lain. Karena kita menyadari kita pun sudah diampuni. Kita adalah produk-produk pengampunan. Bukan karena apa yang kita buat. Siapa kita nggak mau mengampuni orang lain? Sambil berkata terlalu sakit pendeta hati saya. Loh, kalau kita mau jujur, kelakuan kita bikin sakit hati Tuhan nggak? Oh, lebih parah. Masakan kita tidak mau mengampuni orang yang menyakiti hati kita? Sederhana kok. Di hari-hari terakhir ini, iblis akan terus menebarkan roh kebencian, roh sakit hati, roh kepahitan. Dan itu akan berlaku. Dan itu akan, maksud saya, dan itu akan masuk, bahkan iblis itu akan masuk kepada orang-orang yang menjauhi dirinya dari kasih karunia Tuhan. Nah, saya pelajari ada beberapa hal. Orang yang menyadari kasih karunia Tuhan dalam hidupnya, anugerah Allah dalam hidupnya. Yang pertama, orang ini akan mempergunakan waktu yang ada. Karena orang yang menyadari bahwa hidupnya karena kasih karunia Tuhan, dia akan berkata dalam hatinya, aku mesti buat sesuatu. Karena aku menyadari hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Pergunakanlah waktu yang ada. Tuhan Yesus bilang, selama masih disebut siang, lakukan sesuatu karena akan datang waktunya malam. Makanya selalu saya bilang, ayo buat sesuatu. Bagikan firman Tuhan. Apa yang kau dapat dan kau diberkati melalui renungan-renungan singkat, melalui pemaparan-pemaparan firman Tuhan. Siapapun pembicaranya, selama engkau lihat itu membangun, memberkati hidupmu, bagikan. Sehingga orang-orang yang ada di sosial media kita masing-masing sudah dikasih dalam Tuhan turut dikuatkan. Karena saya percaya, orang kalau lagi bengong, orang kalau lagi ngapa-ngapain pasti pegang handphone. Iya kan? Pasti berkeliaran, bahasa saya berkeliaran di dunia sosial media. Dan zaman sekarang sosial media itu bisa, saudara duduk di tempat rumah saudara, apa yang saudara bagikan itu bisa keliling saudara, bukan hanya di tempat saudara tinggal. Karena itu pakai perkembangan zaman ini untuk menyatakan kasih Tuhan. Pakai alat-alat yang dipakai dunia ini untuk membagikan kasih Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus pergunakan waktu yang ada. Sama-sama bilang sama saya harus pergunakan waktu yang ada. Amin. Orang yang menyadari kasih karunia Tuhan berlaku dalam hidupnya. Orang yang menyadari bahwa hidupnya ada karena anugerah Allah, maka dia akan mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Dia mempergunakan setiap kesempatan hari demi hari yang dia hidup. Saudara, kita udah ada hari pertama di bulan Februari. Satu bulan berlalu. Masuk lagi di bulan Februari, kita akan melalui lagi bulan Februari. Habis bulan Februari, masuk bulan Maret, masuk bulan April, Paskah, masuk bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Wow, tiba-tiba udah gak rasa, udah di ujung tahun. Udah tahun yang baru lagi 23. Begitu cepat. Dan kita masih tinggal dalam kepahitan. Kita masih tinggal dalam susah mengampuni. Kita masih tinggal dalam kebencian. Tahun berganti tahun, tapi hati tidak pernah diperbaharui. Bertobat. Alkitab jelas katakan orang yang membenci sesamanya adalah seorang pembunuh. Orang yang membenci sesamanya adalah seorang pembunuh. Alkitab jelas sudah rincikan, dan tidak ada seorang pembunuh yang memiliki hidup yang kekal. Pastikan jangan jauh dari kasih karunia Tuhan. Terima kasih karunia Tuhan. Hiduplah dalam kasih karunia Tuhan. Yang pertama, dengan mempergunakan setiap waktu yang ada.
Karena setiap waktu yang ada adalah setiap kesempatan untuk kita lakukan sesuatu yang berguna, bermanfaat, membangun, memberkati orang lain. Yang kedua, orang yang menyadari kasih karunia Allah atau anugerah Allah dalam hidupnya. Yang kedua saya pelajari adalah orang yang selalu menyadari bahwa apa yang dimilikinya itu adalah berkat Tuhan. Sehingga akhir tidak lagi ada orang sombong, ini semua karena saya yang merintis, ini semua karena saya yang bangun, ini semua karena saya, ini semua karena saya, ini semua karena saya. Karena gak menyadari bahwa semua yang dia miliki adalah karena pemberian Tuhan. Betul engkau yang mengusahakan, betul engkau yang merintis. Izinkan saya mengingatkan hal ini. Tapi kalau engkau sakit, tidak diberikan kesehatan oleh Tuhan, kau bisa buat apa? Halo. Kita bersyukur karena kita masih diberikan kekuatan untuk usaha ini, kerjakan ini, lakukan itu. Kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesanggupan untuk bangun pagi, beranjak dari tempat tidur kita dan masih bisa berdiri memuji menyembah Tuhan. Anugerah. Jangan sombongkan dengan apa yang kau dapat. Jangan sombong dengan apa yang kau sudah raih. Biarlah kita semua berkata, Tuhan, ini semua berasal daripada Tuhan. Apa yang saat ini saya miliki, itu semua karena anugerah Tuhan. Betul saya berjuang, betul saya lakukan sesuatu, tapi saya percaya kesanggupan saya juga karena Tuhan kok. Kemampuan saya juga karena Tuhan. Dan saya dipertemukan dengan orang-orang yang akhirnya masuk dalam rencana Tuhan, itu pun karena Tuhan. Jadi yang kedua saya pelajari, orang yang menyadari karena kasih karunia Allah, anugerah Allah dalam hidupnya, adalah orang yang selalu menyadari bahwa apa yang dimilikinya adalah berkat dari Tuhan. Sehingga dampaknya tidak ada orang yang jadi sombong. Dampaknya tidak ada orang yang menjadi angkuh dan iri hati. Melihat pencapaian orang jealous, melihat pencapaian orang sakit hati, iri hati. Oh, saya pengen sama seperti dia. Gak ada hati yang bersyukur. Karena mentalitas yang mau menjatuhkan orang aja. Gak pengen ngeliat orang senang, susah ngeliat orang senang, senang ngeliat orang susah. Itu kan orang zaman sekarang. Iya, susah ngeliat orang senang, senang ngeliat orang susah. Sehingga akhirnya empati yang gak ada. Hidupnya cuma buat dirinya, me, myself, and I. Saya, dan saya. Gak peduli orang lain susah. Selama saya diberkati, gak peduli orang lain menderita. Jahat, saudara. Engkau sudah jadi sama dengan bagian orang-orang dunia. Orang yang menyadari kasih karunia Allah, anugerah Allah dalam hidupnya adalah orang yang selalu menyadari bahwa apa yang dimilikinya adalah berkat Tuhan dengan kerendahan hati. Makanya Daud pernah bilang begini, saudara, dalam 2 Samuel ayat pasal 7 ayat 18. 2 Samuel pasal 7 ayat 18, Daud bilang begini, lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduk di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Siapakah keluargaku? Sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian. Lihat, Daud dalam kemegahannya, Daud dalam kedudukannya sebagai seorang raja, dengan kerendahan hati dia bilang sama Tuhan, Tuhan, siapa aku ini? Sampai engkau membawa aku sedemikian rupa, sampai engkau mempromosikan aku seperti ini. Seharusnya itu yang harus kita miliki dalam hati dan hidup kita. Kita berkata, Tuhan, semua karena anugerah, semua karena kasih karunia, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena pembelaan Tuhan. Amin. Jadi sebagai orang-orang yang menyadari kasih karunia Allah, menyadari anugerah Allah, maka yang pertama, pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Yang kedua, orang yang menyadari kasih karunia Allah, anugerah Allah dalam hidupnya adalah orang yang selalu menyadari bahwa apa yang dimilikinya adalah murni karena berkat Tuhan. Sehingga tidak ada orang yang sombong, tidak ada orang yang angkuh. Biarlah semua orang merendahkan hati dan berkata, Tuhan, terima kasih, semua karena Tuhan.
Kita sudah ada di bulan yang baru. Itu pun karena anugerah. Kita bisa lewati bulan Januari. Padahal di awal tahun 2022 kita berkata, Tuhan saya bisa gak yang melalui hari ini? Tuhan saya bisa gak yang melalui sepanjang bulan ini? Tuhan saya bisa gak melalui tahun ini? Dan terbukti 1 bulan berlalu. Thank God. Terima kasih Tuhan. Yang ketiga, orang yang menyadari kasih karunia atau anugerah Allah dalam hidupnya adalah orang yang selalu jaga hati dan jaga pikiran. Pikirkan saja apa yang membangun, apa yang memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Itu aja pikirin. Jangan pikirin kesalahan orang. Jangan simpan dendam di hati kita, ya kan, dengan kesalahan-kesalahan orang kita lihat. Jaga hati, jaga pikiran. Kenapa? Karena kita tahu ketika kita jauh dari kasih karunia Tuhan, maka akan timbul akar pahit. Dan kalau orang udah timbul dalam akar pahit, maka hidupnya akan penuh dengan kepahitan, luka, dan cenderung akan melukai orang lain, menyakiti hati orang lain. Sadarlah bahwa engkau harus jaga hatimu, jaga pikiranmu, karena dengan demikian engkau selalu hidup dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, orang yang menyadari kasih karunia atau anugerah Allah dalam hidupnya adalah orang yang selalu memiliki kerinduan untuk menjadi pembawa-pembawa damai. Tuhan Yesus katakan, berbahagialah mereka yang menjadi pembawa-pembawa damai, karena dengan demikian mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita anak Tuhan, miliki mentalitas kerajaan sorga, yang tidak hidup mencari keuntungan diri sendiri, tapi hidup menjadi berkat. Yang tidak lagi hidup untuk melepaskan kebencian, melepaskan luka, tapi melepaskan kasih, melepaskan damai. Itu mentalitas kerajaan sorga. Betul, kita masih tinggal di dunia, tapi hidup kita, karakter kita, cara kita berbisnis, cara kita berteman, miliki mental kerajaan sorga. Karena engkau anak Allah, jadilah pembawa damai. Jangan di tempat di mana engkau berada ribut terus. Rumah tangga, kalau engkau anak-anak Tuhan, jadi pembawa damai. Tapi pendeta suami saya ngajak ribut, tetap jadi pembawa damai. Tapi pendeta istri saya selalu ngajak berontak aja, ngerajakin berantem aja, tetap jadi pembawa damai. Karena kita ada dalam kasih karunia Tuhan. Kita adalah pribadi yang sudah menerima pengampunan. Harusnya pengampunan Allah itu tinggal dalam hati kita. Kenapa? Karena dengan demikian kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, dan kita tinggal dalam damai. Saudara dikasih dalam Tuhan, ingat, zaman dulu hanya Nuh dan keluarganya yang mendapat kasih karunia Tuhan. Tapi hari ini semua kita ditawarkan kasih karunia Tuhan. Bagian kita adalah meresponinya, mengambilnya dengan cara menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan jangan biarkan engkau hidup jauh dari kasih karunia Tuhan. Karena orang yang hidup jauh dari kasih karunia Tuhan akan timbul akar yang pahit, dan akan mencemarkan banyak orang yang akan mengadakan begitu banyak kerusuhan. Hiduplah dalam kasih karunia Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu hari ini kami dibukakan kebenaran, bahwa kami adalah orang-orang yang harus hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kami gak mau menjauhkan diri dari hadirat Tuhan. Kami tidak mau menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan, karena kami tahu ketika kami jauh dari Tuhan, kami jauh dari kasih karunia Tuhan, maka akan timbul akar yang pahit, yang akan menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Hari ini kami diingatkan firman, bahwa kasih karunia Tuhan itulah yang menyelamatkan kami. Bukan dengan perbuatan baik kami, bukan dengan amal ibadah kami, bukan dengan kegiatan-kegiatan rohani kami, tapi karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami secara cuma-cuma, kami menerima keselamatan yang berasal daripada Tuhan. Itu sebabnya biarlah hidup kami dipenuhi dengan damai, karena kami tahu ketika kami tinggal dalam kasih karunia Tuhan, damai Tuhan memerintah dalam hati kami, kasih Tuhan menopang hidup kami. Bapak, hamba berdoa buat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada pagi hari ini.
Biarlah terus kami tinggal dalam kasih karunia Tuhan. Kami menyadari kami adalah orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya kami mau belajar menghargai setiap waktu yang ada. Kami tidak mau buang percuma waktu yang ada. Apa yang bisa kami lakukan, apa yang bisa kami kerjakan untuk memuliakan Tuhan, kami mau lakukan di dalam nama Yesus. Roh Kudus mampukan setiap kami. Jika itu yang menjadi doamu, taruh tangan kananmu di dada, saudara. Engkau yang hari-hari ini tidak mau membuang-buang waktu. Engkau yang hari ini harus menggunakan waktu yang ada, diberikan hikmat, kebijaksanaan. Jika itu menjadi doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan. Mereka yang hari-hari ini menyadari bahwa waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang semakin dekat dengan kedatanganmu kali yang kedua. Maka kami mau belajar menggunakan waktu kami yang singkat ini untuk memuliakan nama Tuhan melalui hidup kami, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk menyatakan kuasa Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami yang Tuhan percayakan dalam kesementaraan ini. Itu sebabnya kami menaruh tangan kami di dada. Dan kami mau hidup dipakai oleh Tuhan. Kami mau hidup dipersiapkan oleh Tuhan. Sehingga kami berjaga-jaga dan menggunakan waktu yang ada dalam kesementaraan ini untuk selalu hidup mempermuliakan nama Tuhan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Beri kami hikmat, tuntun kami dalam jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya pagi hari ini juga hamba berdoa. Firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa kami harus terus memiliki kerendahan hati dan menyadari bahwa apa yang kami miliki sampai hari ini, apa yang kami punya sampai saat ini adalah karena anugerah Tuhan. Sehingga Tuhan tidak dapat di antara kami anak-anak Tuhan jauh daripada hadirat Tuhan. Tidak Engkau dapat di antara kami hati yang sombong, hati yang angkuh, hati yang congkak, sehingga akhirnya kami lupa bahwa hidup kami adalah berkat dari Tuhan. Hidup kami adalah anugerah Tuhan. Jamah masing-masing kami ya Roh Kudus. Jamah masing-masing kami. Baik umat-Mu, mereka yang bergabung melalui Facebook, mereka yang bergabung melalui Instagram, mereka bergabung melalui Zoom. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, agar setiap kami terus dipersiapkan untuk menjadi mempelai-mempelai Kristus yang siap menyambut kedatangan Tuhan. Agar selalu Tuhan lihat dapati hati kami berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, hamba juga berdoa buat setiap umat Tuhan, agar kami selalu hidup menjadi pembawa-pembawa damai dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Betul, kami terkadang diperhadapkan dengan situasi yang membuat kami dongkol, membuat kami luka, membuat kami kecewa. Tapi hari ini kami mengerti firman, kami adalah orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan. Dengan demikian kami tahu, maka kami tidak memiliki akar yang pahit. Karena orang yang memiliki akar yang pahit adalah orang yang jauh dari kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya hari ini kami mau melepaskan pengampunan buat orang-orang yang bersalah kepada kami. Kami mau melepaskan pengampunan buat orang-orang yang pernah merugikan hidup kami. Kami mau melepaskan pengampunan buat orang-orang yang pernah melukai dan mengecewakan kami. Di dalam nama Yesus hari ini kami mengampuni mereka. Lepaskan pengampunan, saudaraku. Jangan biarkan hatimu diikat oleh kepahitan karena engkau hidup jauh di luar kasih karunia Tuhan. Allah lihat setiap hati yang mau mengampuni. Allah jamah, beri kemampuan, beri kesanggupan. Roh Kudus pulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hari ini kami dipulihkan. Hari ini kami mengalami berkat anugerah Tuhan. Hari ini kami melihat hidup kami mengalami terobosan karena pengampunan yang kami berikan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa pada hari ini buat anak-anak Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit, saudara. Sampai hari ini firman Tuhan katakan, Yesus bilur-bilurnya itulah yang menyembuhkan setiap kita. Taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit dan bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami percaya sampai hari ini tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangan seorang sakit dan orang sakit menjadi sembuh. Tuhan, kami percaya Yesus kami tidak pernah berubah. Itu sebabnya kami berdoa sepakat di dalam nama Yesus. Hai sakit penyakit, hai kelemahan tubuh, hai campur tangan kuasa kegelapan, kami menghardik Engkau keluar dalam nama Yesus. Keluar dari tubuh kami. Tubuh kami telah dibeli dengan darah yang mahal. Kami mengalami dan menerima kasih karunia Tuhan demi kasih karunia Tuhan.
yang memenuhi hidup kami dengan pemulihan demi pemulihan. Terjadi. Kuasa kesembuhan mulai bekerja di dalam nama Yesus. Kami terima di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Begini juga berdoa buat setiap mereka yang hari-hari berdoa buat pergumulan rumah tangga mereka, baik suami-suami maupun istri-istri yang telah ditinggalkan oleh pasangan mereka yang sah di hadapan Tuhan. Bapa, kami berdoa bersepakat, kami bersatu hati memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan jamah setiap hati suami-suami, Tuhan jamah hati setiap istri-istri yang telah pergi dari pasangan mereka yang sah di hadapan Tuhan. Apapun yang membuat mereka pergi, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan tarik kembali, Tuhan jamah hati mereka, pulihkan rumah tangga mereka, sehingga mereka boleh mengalami kuasa, mereka boleh mengalami mujizat, mereka boleh mengalami janji Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya rumah tangga anak-anak Tuhan dipulihkan, rumah tangga anak-anak Tuhan diberkati, rumah tangga anak-anak Tuhan mengalami terobosan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang kesulitan ekonomi hari-hari ini. Tuhan, terjadi terobosan ekonomi dalam hidup mereka. Diberkati hidup mereka, diberkati pekerjaan mereka, diberkati usaha mereka di dalam nama Yesus. Setiap orang yang merugikan usaha mereka, kami doa Roh Kudus jamah dalam nama Yesus. Karena kami percaya apa yang menjadi milik kepunyaan anak-anak Tuhan akan tetap kembali kepada mereka, kepunyaan anak-anak Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan dinyatakan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami juga sepakat berdoa, menyerahkan setiap apa yang menjadi pergumulan hidup anak-anak Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita masuk dalam bulan Februari. Saya mau kita buat langkah profetik hari ini, dimanapun saudara berada. Mari taruh tangan kananmu di dada. Sama-sama bilang sama saya, di dalam nama Yesus, apapun juga yang saya harus bayar di sepanjang bulan Februari ini, di dalam nama Yesus akan disediakan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, perkatakan, di dalam nama Yesus, sepanjang bulan Februari ini saya akan melihat pertolongan Tuhan, saya akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan apa yang menjadi keperluan kebutuhan hidup saya, di dalam nama Yesus, sepanjang bulan Februari ini tercukupi, terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami beriman, kami percaya karena kami tahu Engkau Bapa yang baik, Engkau menyediakan yang terbaik buat anak-anak Tuhan, sehingga hidup kami terpelihara dalam anugerah Tuhan. Hidup kami terpelihara dalam kasih setia Tuhan. Dan apa yang menjadi keperluan kebutuhan hidup kami tercukupi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan tolong, biar kasih kuasa Tuhan membukakan jalan bagi mereka, sehingga mereka mengalami mujizat daripada Tuhan, menemukan tempat pekerjaan yang layak untuk mereka bekerja dan beraktivitas. Di dalam nama Yesus, memberikan lingkungan yang baik, lingkungan yang takut akan Tuhan. Bahkan hamba juga berdoa buat setiap orang-orang muda yang hari-hari ini berdoa untuk mencari pasangan hidup. Jika itu adalah dirimu, taruh tangan kananmu di dada. Bapak, hamba berdoa, hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Biar kuasa Tuhan yang membawa mereka, menuntun mereka, mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, mengasihi mereka di dalam nama Yesus. Dengan cara-cara Tuhan yang ajaib, Tuhan mempertemukan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat orang-orang, anak-anak Tuhan yang berumah tangga namun mereka belum memiliki keturunan dan mereka merindukan keturunan. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar Tuhan memberkati buah kandungan mereka di dalam nama Yesus. Mereka mengalami kuasa Tuhan, mereka mengalami mujizat di dalam nama Yesus. Mereka dipercayakan Tuhan keturunan-keturunan ilahi. Bahkan di tahun ini mereka akan menerima kuasa mujizat Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi melalui kuasa Tuhan. Dan hamba berdoa sehingga setiap istri-istri yang berdoa untuk merindukan keturunan, didapati yang mereka hamil di dalam nama Yesus. Oleh anugerah Tuhan, oleh kuasa Tuhan, terjadi dalam nama Yesus. Bapak, hari ini hamba juga berdoa
menyerahkan ke dalam tangan Tuhan masing-masing pergumulan kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya hidup kami terpelihara dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Tangan kami dipegang oleh Tuhan, dan Tuhanlah yang menjadi pembela dalam kehidupan kami. Kami terus berdoa buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan, karena kami tahu kami harus jadi saksi, kami harus menginjil. Tapi di sisi lain kami tahu Roh Kuduslah yang mempertobatkan seseorang. Karena itu kami berdoa menyerahkan jiwa-jiwa, nama-nama dari keluarga kami yang mungkin belum mengenal Yesus atau masih jauh hidup dari Tuhan. Bapa, kami memohon belas kasihan-Mu atas nama-nama ini. Mari sebutkan nama-nama mereka di altar kudus Tuhan pagi hari ini, saudara. Ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Biar kuasa Tuhan menjamah mereka, menjamah pribadi lepas pribadi. Mereka mengalami lawatan Tuhan, dan mereka mengalami mujizat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan melalui pergumulan masalah hidup mereka. Kami doakan mereka mengalami Kristus dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga berdoa menyerahkan kota di mana kami tinggal. Kami selalu ucapkan berkat buat kota kami, karena kami tahu kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, dimanapun kau berada, angkat kedua tanganmu, ucapkan berkat buat kota di mana engkau tinggal. Berdoa buat kotanya. Di dalam nama Yesus kami angkat tangan kami. Kami ucapkan berkat buat kota kami di dalam nama Yesus. Kota kami diberkati Tuhan, kota kami aman, kota kami damai, kota kami diberkati Tuhan. Dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan daripada setiap rancangan-rancangan orang jahat, roh-roh adu domba. Di dalam nama Yesus kami patahkan kuasa atas kota kami. Kami berdoa kota kami aman, dijauhkan dari bencana alam, mara bahaya, niat orang jahat. Di dalam nama Yesus, kuasa kedaulatan Yesus Kristus ada dan turun damai Tuhan atas kota kami. Pada akhirnya kami juga berdoa mengucapkan berkat bagi bangsa kami dalam nama Yesus. Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dipulihkan Tuhan, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bahkan bangsa kami Tuhan tolong, sehingga dalam menangani masa-masa pandemik ini Tuhan, kami perkatakan Omikron reda dalam nama Yesus, Omikron tenang dalam nama Yesus terjadi. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, setiap rancangan-rancangan jahat orang lain, rancangan-rancangan busuk manusia yang mencoba menghalalkan segala cara mengambilkan keuntungan dari masa-masa pandemik ini, kami doa dalam nama Yesus tersingkapkan. Bahkan Roh Kudus jamah hati dan hidup mereka. Kami berdoa ya Tuhan, biar Tuhan tolong bangsa kami, sehingga bangsa kami pulih. Kami doa, kami tolak, kami patahkan setiap kutuk-kutuk yang dilemparkan, yang diucapkan orang atas bangsa kami dengan mengatakan akan ada pandemi COVID gelombang ketiga. Kami patahkan, kami gagalkan dalam nama Yesus. Omikron akan reda dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus terjadi kuasa Allah, terjadi mujizat. Gelombang kesembuhan tersebar atas bangsa kami, akan atas dunia ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Yang terpapar Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan. Terima kasih Bapa. Oh, kami berdoa, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami menyerahkan mereka yang berdiri di garda terdepan di masa-masa pandemi ini. Para dokter, para suster, para relawan, para perawat-perawat rumah sakit. Tuhan beri hikmat, Tuhan tuntun dalam jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami mengucap syukur buat hari ini. Kami mengalami kuasa Tuhan. Kami tahu akan kebenaran. Kami percaya kebenaran inilah yang memerdekakan hidup kami. Saudara dikasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, Amba ucapkan berkat buat umatmu di rumah mereka masing-masing. Dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus turunlah berkat surgawi atas hidup mereka. Penyertaan perlindungan pasukan malaikat surga Allah menjaga mereka dimanapun mereka berada. Dan darah Yesus Kristus menutup bungkus mereka. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus sedang ajarkan pada setiap kita. Apapun juga yang kamu doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kita sudah berdoa, bagian kita responi, lakukan, imani. Apa yang sudah kita doakan itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena Yesus bilang, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita kembali ketemu besok di hari Rabu 2 Februari di jam yang sama, 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, 6.30 waktu Indonesia bagian Timur, melalui Facebook saya dan Instagram saya Glenn Latuheru, dan melalui Zoom meeting yang ada.
Bagikan kembali pada doa pagi ini sehingga banyak umat Tuhan boleh mengalami kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan dalam kehidupannya. Doa saya menyertai saudara. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.